Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM, kembali lagi dengan program yang sangat spesial dari kami RSPD Klaten 91.6 FM, yaitu podcast DPHCHT Kabupaten Klaten di tahun 2025 ini. Bersama dengan tentunya tidak asing lagi karena sudah berepisode-episode ya. Nah, sudah pasti, apalagi Mas Ferdi, Pak Sony, terus kemudian Bapak kita semua, Pak Edi. Kalau nggak ada Pak Edi itu sosialisasi nggak jalan loh, Pak. Bahaya loh, Pak. Bahaya. Nggak ada Pak Edi. Bersama dengan di sebelah kanan saya ada Mas Ferdi dari tim Humas Bea dan Cukai Kota Surakarta. Monggo Mas untuk menyapa dulu pendengar. Terima kasih kepada pendengar RSPD Klaten. Tetap jaga kesehatan ya di tengah kondisi mungkin cuaca yang lagi banyak yang sakit ini. Ya, jadi mungkin agak masuk angin dikit. Nah, tetap jaga kesehatan selalu dan yang utama jauhi rokok ilegal ini. Iya. Kalau biasanya kan kata-kata hari ini, kalau sekarang tak ganti ya, Mas. Mulai. Oktober O-nya apa, Mas? Baik, ini kesempatan aku mikir. Lempar dulu, Mas. Lempar dulu. Oke, lempar dulu. Oke, kita beralih lagi ke Pak Sony. Bisa menyapa, Pak? Monggo, Pak. Baik, para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, semoga semua dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia tentunya. Ya. Oke, siap. Oktober O-nya apa, Pak Sony? Walah, Mas Alvin, yang penting tetap semangat lah. Siap. Oke, masuk. Gak usah dipikir, Bu. Nggak usah. Oke, gas juga bisa. Waduh. Buat Mas Edi loh. Monggo Pak Edi untuk menyapa pendengar dulu, Pak. Halo pendengar RSPD yang tercinta. Jumpa lagi, pokoknya kita nggak bosen-bosen untuk sosialisasi rokok ilegal. Pokoknya selalu kita setia untuk podcast. Harapannya nanti apa itu rokok ilegal ya bisa kita tekan. Gitu. Oktober O-nya apa, Pak Edi? Oktober. Kirain tadi R-nya apa gitu, Mas? Tetap kenyang, Pak. Kenyang, Pak. Jangan R-nya. Ini dengan O-nya aja. O-nya. Oh, walah lagi mungkin. Oke. Ini oke ya. Oktober, oke. Iya. Oktober O-nya apa, Mas Ferdi? Oke, langsung kita mulai saja, Mas. Masuk. Ini ya sulit malah ini ya. Selesai kita. Udah lulus. Kalau dari saya Oktober O-nya opo wae tak tabrak, ayo gempur rokok ilegal. Jadi untuk pembahasan kali ini Pak Mas Ferdi, Pak Sony sama Pak Edi terkait tentang pemberantasan rokok ilegal, pengaruh faktor demografi. Ya. Pengaruh faktor demografi terhadap status merokok remaja sebagai dampak alokasi DPHCHT dan tentunya peran media dalam pemberantasan rokok ilegal. Mulai dari Mas Ferdi dulu. Kan kalau misalkan kita itu kampanye gempur rokok ilegal, lah ternyata dalam satu sisi demografi itu juga mempengaruhi, di mana para pembeli remaja itu juga ikutan untuk ya namanya FOMO kalau biasa sekarang FOMO. Mungkin ajakan temennya atau di rumah juga ada pendidikan secara tidak langsung dari tetangga atau bahkan ayahnya sendiri merokok. Itu bagaimana untuk dalam menyikapi seperti itu, Mas? Pertama berarti intinya bagaimana demografi antara mungkin remaja yang di pedesaan atau perkotaan mungkin, Mas. Mungkin ke arah sana perlu kita ketahui. Tentunya kalau di pedesaan tentunya secara kampanye mungkin kurang ya, Mas, dibanding dengan di perkotaan. Mungkin di perkotaan mungkin sudah ada pesan billboard atau apa. Mungkin dari segi pendidikan juga mungkin terkait kesehatan, kemudian anti rokok tinggi istilahnya secara pendidikan. Nah, kalau di
pedesaan ini mungkin kebanyakan karena dari orang dewasanya saja sudah merokok. Ya, Nah, tentunya misal bapaknya atau simbahnya sudah merokok mungkin dari sawah atau dari pekerjaan. Nah, mau nggak mau atau istilahnya tidak terelakkan, anaknya ikut-ikutan biasanya. Ikut-ikutan mungkin masih remaja, terus lihat bapaknya atau simbahnya merokok, wah kita ikut-ikutan. Mungkin yang kedua dari apa itu? Dari sisi lingkungannya juga. Berarti kan dari lingkungan istilahnya secara norma sosial mengizinkan ya, istilahnya permisif, istilahnya mungkin dimaklumi karena mungkin oh ya masih wajar di desa, tapi kalau di kota tentunya berbeda Mas. Di kota mungkin lebih ini ya, enggak semua kawasan bebas rokok juga. Nah tentunya mungkin lebih banyak mengarahkan ke hobi, mungkin di perkotaan kan mungkin ada yang hobi mungkin ke olahraga, mungkin entah lari entah pedal, tapi kalau di desa kan mungkin kalau nongkrong kan banyak kan rokok ya, mungkin di entah di pos ronda atau mungkin para anak-anak sekolah yang nongkrong mungkin arah apa dikhawatirkan larinya ke arah rokok tadi Mas. Sama mungkin di daerah juga mungkin acara-acara banyak kan malah sponsor rokok, misal lomba voli antar kampung. Nah itu baru kemarin Agustusan saya lihat lah, ternyata sponsornya banyak umbul-umbul dari rokok ternyata. Berarti kan istilahnya di desa ini istilahnya masih marak dan istilahnya menurut saya lebih tinggi dari sisi demografi untuk konsumer atau pengonsumsi rokoknya dibanding yang perkotaan. Mungkin tadi karena mungkin rokok kretek lebih banyak dijual di pedesaan dengan harga murah, kemudian sponsor acara juga kebanyakan dari pabrik rokok. Nah tentunya hal ini menurut saya cenderung ke arah banyak konsumsi di pedesaan Mas, kalau dari tinggi atau rendahnya konsumsi rokok seperti itu. Menarik sekali karena berarti antara masyarakat pedesaan dan perkotaan sudah berbeda ya? Ya, secara kalau saya lihat dari demografi tadi ya Mas, dari sisi lingkungan, sosial, kemudian dari pendidikan pun sudah berbeda seperti itu. Terus kemudian ke Pak Sony ada tanggapan? Mas Alvin. Ya, jadi kalau kita refer ke pertanyaan Mas Alvin terkait demografi, ya, demografi di mana yang cenderung anak-anak muda sekarang banyak yang merokok itu lebih betul sekali apa yang disampaikan Mas Ferdi. Tidak terlepas dari budaya kita tadi yang melihat orang tua, bapak atau mbahnya yang merokok dan sifat permisif lingkungan itu juga yang mempengaruhi. Beda dengan di kota. Kalau di kota kan lebih ke arah ya tadi Mas Arvin bilang tidak semuanya kawasan bebas merokok ya kan gitu loh. Lebih nggak nyaman bagi anak-anak ngerokok di kota ya dibandingkan dengan di desa. Mungkin ya makanya petani tembakau lah, tahu itu malah produknya dia loh, dengan bangganya mungkin dengan ini dia mengkonsumsi produknya. Di satu sisi juga kan yang namanya merokok juga bukan satu hal yang ibaratnya dilarang kan gitu ya, dilarang seperti halnya ganja kan gitu, merokok masih tidak dilarang. Nah cuman yang memang yang kita sosialisasikan ini terkait dengan rokok ilegalnya gitu loh. Bicara tentang demografi ya seperti itu Mas, jadi di daerah atau di daerah-daerah yang bukan di perkotaan itu memang tantangan kita lah untuk mencoba mensosialisasikan, baik itu melalui regulasi-regulasi yang ada dan juga sosialisasi untuk menyadarkan tentang bahayanya merokok. Gitu sih Mas. Berarti sebenarnya secara tidak langsung dari bea dan cukai itu juga sosialisasi bahaya merokok juga, atau bagaimana Pak? Jadi atau gini, cuman ilegalnya? Secara institusi kami ini kan di pemerintahan. Di pemerintahan di sisi penerimaan keuangan atau penerimaan negara dari sektor cukainya. Namun di dalam kebijakan tersebut kita juga inline dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa kebiasaan merokok itu adalah suatu kebiasaan yang memang dia membahayakan tubuh atau berisiko terhadap tubuh, makanya sebetulnya dibuatlah cukai atau dikenakanlah cukai. Cukai itu esensinya itu Mas. Jadi untuk membatasi konsumsinya kan gitu. Termasuk juga mengawasi peredarannya kan seperti itu. Jadi rokok secara umum juga kita awasi. Artinya gimana? Antara lain dia pabriknya itu ya harus tidak boleh dekat dengan sekolah, misalnya toko-tokonya penjualannya tidak boleh dengan untuk anak-anak. Itu kita juga mengikuti regulasi-regulasi tersebut gitu. Jadi ya kalau ditanya bea cukai posisinya di mana, ya tadi kita tetap menjaga industri hasil tembakau itu tetap ada, ya karena kan bagian dari penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak.
mulai dari petani tembakau, buruh industri sampai ke pedagang-pedagangnya, distributornya itu juga menggantungkan hidupnya dari rokok. Nah dari situ ya ada penerimaan negara dari sektor cukai. Nggak cuma sektor cukai, yang kurang lebih 57% yang kemarin sempat banyak viralkan ya dari Pak Menteri ya, 57%. Sebetulnya ada lagi tambahannya tuh, yaitu pajak daerah, pajak rokok yang dipungut oleh daerah ya, itu 10%. Jadi sebetulnya dalam kandungan nilai rokok itu sebagian besarnya tuh untuk pajak sebetulnya gitu. Karena apa? Karena untuk membatasi konsumsinya supaya orang nggak mudah dengan membeli rokok istilahnya mahal lah kan gitu loh. Seperti itu. Jadi sebagian mahal itu untuk penerimaan negara, penerimaan negaranya juga dipakai untuk pemanfaatan pembangunan dan juga bisa kembali ke daerah dalam bentuk DBH-JAT. Seperti itu Mas. Jadi posisi bea cukai ya seperti itu. Jadi masih di dua sisi kita menjaga konsumsinya karena cukai tersebut, tapi di satu sisi kita masih mengharapkan penerimaan cukai di situ. Gitu. 10%, hampir 10% penerimaan negara APBN itu dari cukai. Dan cukainya itu cukai rokok. Cuma cukai rokok ya? Iya. Jadi 226 itu kalau nggak salah ya, triliun tahun 2024 kemarin, itu 216-nya itu dari cukai rokok. Jadi yang 10 triliunnya itu dari minuman dan etil alkohol. Gitu kurang lebih. Jadi begitu. Nggak usah ngoyak-ngoyak itu ya. Jadi kayak seperti yang statementnya dari Pak Menteri kemarin, Pak Menteri Perubahan, kalau misalkan belum ada pengganti istri yang lain, jangan dibunuh di sini. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu juga ya Pak. Terus kemudian akhirnya kan kita bicara kalau kampanye rokok ilegal karena ada potensi di anggaran yang sangat besar itu tadi ya Pak. Akhirnya kan kampanyenya kan kok gembor rokok ilegal, terus kemudian seakan-akan secara bahasa persuasif, oh berarti boleh merokok, tapi yang penting legal. Tapi yang beli adalah remaja. Nah, bagaimana untuk menanggapi seperti itu? Jadi gini, di dalam regulasi penjualan itu memang dibatasi anak umur 18 tahun ya yang boleh membeli rokok. Tidak boleh anak yang berseragam sekolah untuk membeli rokok. Nah, namun aplikasi ketentuan tersebut tentunya masih terbatas pada toko-toko retail yang boleh dibilang modern, ya kan? Atau toko-toko retail yang besar-besar lah, yang dia memahami seperti itu. Tapi kalau toko-toko retail kecil yang kita temukan di bahkan ada di beberapa di kota, apalagi di desa, ya mereka ya tidak tersentuh regulasi tersebut. Mungkin tahu tapi juga tidak terlalu efektif untuk mereka laksanakan, kan gitu. Jadi artinya bagi anak kecil yang membeli rokok, ya dilayani aja kan gitu loh. Nah itu yang jadi orang mudah mengakses, anak-anak mudah mengakses. Mungkin juga anaknya pinter. Nah pada saat dia beli rokok, kamu beli rokok, aku disuruh bapakku. Kan bapaknya rokok. Bapaknya rokok. Gitu Salmin. Bapaknya ngerokok, disuruh kakek. Gitu. Jadi sebenarnya juga itu ya Pak, peran budaya juga sangat mempengaruhi. Saya melihat budaya merokok kita ya masih salah satu tantangan kita lah, kita untuk bagaimana menekan konsumsi rokok, menekan prevalensi merokok kita. Prevalensi kita masih sangat tinggi. Artinya orang yang masih merokok itu masih sangat banyak. Jadi terus kemudian gini Pak, malah jadi pertanyaan. Mungkin kalau di retail kecil ya, retail kecil itu karena ya mungkin skupnya cuma tetangga-tetangga yang beli, jadi udah diawasi. Apalagi kalau retail modern kan iki anak sapa ya. Iya. Oh nek tetangga sendiri iki anak iki. Iya. Belinya online. Itu apalagi belinya online. Kan enggak tahu. Nanti udah di perapatan. Kan dibungkus rapi. Enggak tahu isinya apa kita enggak tahu. Terkait online juga Pak Menteri sudah itu tuh ngadakan kita komitmen dengan para marketplace untuk tidak lagi menerima penjual yang menjual rokok. Jadi semua rokok kayaknya tidak boleh masuk. Entah itu legal ilegal gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena kan untuk ya mungkin kalau yang legal sih masih ini ya. Betul. Maksudnya rokok itu tidak dijual belikan melalui online. Karena trackingnya akan semakin sulit juga kalau misalkan online juga. Makin canggih. Nah,
Untuk selanjutnya karena kecanggihan teknologi Ya, berarti iya dia. Kominfo ini. datanya Pak Edi. Boleh. Pak Edi, terkait tentang kampanye gempur rokok ilegal nih, evaluasi yang sudah dijalankan dari tahun sebelumnya untuk berjalan di tahun ini terus kemudian buatan besok seperti apa Pak? Stay tuned, 91.6 FM. Iyo siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene no sing polos nganggo pita juga saat stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya.
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Aja. Aku. Oke, ini ya. Aja, baru kok ya. Aku ning kene. Mana? Jadi, oke tak jalan kok ya. Ini tak jalan kaki. Oke. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Terkait dengan ini kegiatan ya Mas? Kegiatan. Kegiatan kita itu hampir sama. Tiap tahun itu hampir sama. Artinya model kegiatannya hampir sama. Cuma ada beberapa kegiatan yang kita emang mengikuti perkembangan. Artinya seperti kemarin, untuk tahun-tahun kemarin kita kan nggak ada kayak podcast itu belum ada. Cuma untuk tahun ini kita adakan untuk podcast. Dan nanti untuk tahun ke depan misalnya nanti kita rencananya nanti podcastnya kita nanti outdoor Mas. Jadi kita perbanyak outdoor. Artinya nanti kita langsung ke pasar bisa. Nah, cocok itu. Oke, atau nanti kita sambil mempromosikan istilahnya tempat-tempat wisata kayak gitu nanti bisa. Salah satunya seperti itu sih. Oke. Dengan dana DBHCAT 2-3 pulau terlampau ya Pak? Iya, betul. Daerah juga sangat terlayani dengan itu ya. Harapannya nanti kan selain nanti kesadaran masyarakat akan bahayanya rokok ilegal juga istilahnya juga bisa istilahnya bisa tercapai. Nanti kita juga bisa mempromosikan tempat wisata. Kita bisa mempromosikan istilahnya apa ya? Kayak program pemerintah seperti apa. Tergantung nanti kan istilahnya apa ya? Tema yang mau kita ambil nanti di situ kan nanti kita bisa kolaborasikan di situ nanti. Ya, menarik sekali. Berarti untuk tahun besok ya berarti ya Pak? Insya Allah untuk tahun besok nanti seperti itu. Berarti kalau misalkan ada rapat evaluasi gitu Pak, yang dievaluasi itu misalkan program ini tahun berjalan nih udah 2025 ini evaluasi. Terus untuk perbaikan tahun depan seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk istilahnya untuk kegiatan, setiap kita mau membuat rancangan kegiatan atau program kerja, kita selalu melaksanakan asistensi, kemudian konsultasi dengan bea cukai juga ya. Nanti ada masukan-masukan dari bea cukai, kemudian ada masukan-masukan dari provinsi atau dari pusat nanti seperti apa gitu. Artinya evaluasi nanti yang bisa kita optimalkan
di bagian mana, di titik mana, nanti kita bisa optimalkan. Oh, berarti Contohnya kalau misalnya kayak baliho ya, misalnya kalau media cetak itu untuk tahun ini itu kan kita ada baliho publikasi media, kemudian juga ada leaflet atau stiker. Leaflet stiker itu kemarin kita cetak banyak Mas, dan kita distribusikan ke seluruh sampai ke desa-desa. Kita seluruh desa yang ada di Kabupaten Klaten kita distribusikan. Harapannya nanti itu bisa ditempelkan di tempat-tempat yang umum, bisa dilihat banyak orang, nanti bisa membaca itu dan bisa paham atas himbauan-himbauan apa yang ada di leaflet tersebut atau stiker tersebut gitu. Berarti tetap ada peran dari Bea Cukai untuk evaluasi juga ya. Betul. Dari untuk evaluasi, terus juga peran Bea Cukai, terus dengan provinsi, terus kemudian pusat juga dalam mengawal nih untuk apa aja sih sebenarnya termasuk program hari ini ya. Betul. Termasuk program hari ini, berarti itu ditonton juga. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke permasalahan demografi itu tadi, dari masalah perkotaan dan perdesaan. Mungkin dalam satu sisi memang perkotaan akhirnya kan lebih ke ranah ke sebenarnya pengaruh nggak sih sumber daya manusia, tingkat intelektualitas dan lain-lain dalam di masyarakat perkotaan khususnya untuk mengkonsumsi rokok yang legal. Terima kasih. Kalau menurut saya tentunya dengan di perkotaan tadi secara pendidikan harusnya lebih maju ya, dan informasi lebih terbuka, kemudian tentunya kampanye untuk merokok ilegal tentunya lebih masif tentunya di perkotaan kan. Mungkin tadi seperti saya sampaikan mungkin lebih banyak di perkotaan ada baliho, ada billboard, atau mungkin ada leaflet beberapa, mungkin dari sekolahnya juga mungkin ada terkait pendidikan terkait kesehatan tadi, kesehatan untuk menghindari rokok, tidak hanya rokok legal tapi menghindari rokok. Tentunya menurut pandangan saya tentunya di perkotaan ini lebih maju ya Mas, dari sisi tadi pendidikan tentunya berefek pada mungkin dari SDM sendiri, muridnya mungkin jadi lebih paham, mungkin secara pendidikan karena tahu efek atau dampak dari rokok yang legal sudah berbahaya tentunya, apalagi yang ilegal tentunya semakin menjauhi dan maksudnya berpikir dua kali ya. Berarti intinya dari tadi SDM tadi mungkin jadinya bisa berpikir karena kalau merokok kan nanti endingnya sebenarnya mungkin dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit, mungkin tidak hanya untuk dirinya tapi keluarganya juga. Tapi berbeda dengan yang tadi di pedesaan, mungkin nggak semuanya mungkin melanjutkan pendidikan ya Mas, istilahnya mungkin berhenti sampai SMA atau SMK. Nah, dikhawatirkan kan mungkin karena teman tongkrongan dan budaya tadi, lingkungan budaya mengakibatkan itu tadi Mas, dari pandangan saya untuk istilahnya jadi agak susah istilahnya untuk menghindari kebiasaan atau budaya merokok yang tadi kalau di pedesaan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih berpengaruh sih Mas dari tadi. Soalnya mungkin di perkotaan juga segala media informasi lebih terbuka. Mungkin kalau di pedesaan kan mungkin kalau yang di rumahnya di daerah gunung atau di pesisir pantai dikhawatirkan mungkin terkait kampanye rokok ilegal ini cuma mungkin sebatas hanya mungkin tahunya cuma lewat radio atau ini mungkin kalau televisi mungkin nggak semuanya punya, dikhawatirkan seperti itu. Dari segi jangkauan saja di perkotaan saya lebih terkumpul Mas, informasinya mungkin banyak yang berputar di perkotaan tadi Mas, istilahnya lebih jadinya bisa memfilter lebih banyak. Kalau di pedesaan mungkin menurut saya kurang secara informasi kampanye terkait rokok ilegal tadi seperti itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya tingkat sumber daya manusia juga mempengaruhi bagaimana cara rokok yang dipilih itu rokok seperti apa, juga mempengaruhi juga ya. Terus kemudian dari Pak Sony sendiri tanggapan, ada tambahan lagi? Iya. Jadi betul sekali Mas, kalau kita bicara demografi lagi terkait dengan tingkat pendidikan, tentunya yang berpendidikan lebih tinggi akan memahami bahaya dari merokok. Itu pertama, dari bahaya merokok. Bahkan mengerti pula ada regulasi bahwa yang legal itu legal dan ilegal itu bermasalah, kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pastinya yang berpendidikan itu dia akan memilih rokok yang legal, dan yang tidak berpendidikan ya nggak mikir ya, yang penting ngebul kan gitu kan. Artinya di sisi kembali lagi ke sisi ekonomi kan gitu ya. Tapi kalau artinya dengan pendidikan ya insya Allah ya, ekonomi bisa lebih tinggi lagi dan dia bisa lebih memahami, membedakan antara yang legal dan ilegal seperti
seperti itu sih Mas. Berarti tidak cuma demografi, Iya, tetapi juga tingkat pendidikan demografi juga di situ, karena demografi juga apa namanya struktur masyarakat juga berpengaruh. Betul. Terus kemudian Pak, ini tambahan Pak, karena kampanye yang dilaksanakan oleh Pak Edi, khususnya Bali-Bali kan sampai desa itu Pak, sampai desa juga. Pengaruh dari demografi, tanggapannya gimana Pak? Pak Soli. Ya, saya. Kalau terkait dengan apa namanya tadi, bahan sosialisasi dalam bentuk banner ataupun apa namanya baliho itu tentunya sekali lagi orang yang mengerti legal dan ilegal itu pasti akan ini ada himbauan untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Rokok ilegal seperti apa sih? Berarti rokok yang katakanlah nggak bayar cukai, kan seperti itu. Dia pasti punya sedikit pemahaman tentang itu. Tapi kalau bagi orang yang istilahnya dia tadi nggak berpikir, nggak punya wawasan lain-lain, ya mungkin sekedar ngeliat gambarnya aja bagus sih. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Jadi lagi ya mudah-mudahan sih nanti ke depan akan ada lagi baliho-baliho yang bisa menyentuh orang-orang yang memang dengan latar belakang yang kurang seperti itu. Latar belakang pendidikan. Terus kembali lagi ke Pak Edi. Pak Edi, sebenarnya media dalam pemberantasan rokok ilegal ini Pak, dalam peran media sendiri sudah efektif belum Pak? Kalau efektif atau belumnya, ya harapannya kita efektif ya. Cuma kan selalu akan kita optimalkan terus Mas, gitu. Ya harapannya nanti kalau kita lihat mungkin dari hasil ini Mas, hasil razia dari Satpol PP dari semakin meningkat, berarti sosialisasi juga berhasil nih. Itu nanti bagaimana kita membaca membaca Satpol PP juga berarti. Satpol PP ya. Kalau efektif itu aja seperti itu ya. Karena faktor-faktor pengaruhnya kan memang banyak sekali ya. Cuma kita akan selalu istilahnya kita optimalkan, kita maksimalkan bagaimana kita istilahnya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, kemudian apalagi kepada ini ya, istilahnya apa ya, kepada pemakai yang konsumen dari rokok itu sendiri. Harapannya nanti mereka bisa menjauhi rokok yang ilegal. Gitu. Jadi nanti semua media, karena Diskominfo memang tupoksinya salah satunya kan memang diseminasi informasi. Nanti media apa yang bisa kita optimalkan, nanti akan kita optimalkan itu semuanya. Izin Mas Alvin, tapi menarik ini pertanyaannya. Saya juga bertanya-tanya seberapa efektifkah kita dalam melakukan sosialisasi dalam berbagai macam bentuk, termasuk tadi baliho. Harus ada riset sendiri. Kita mau mengukur efektif atau enggaknya. Saya berpikir kita perlu kayak semacam riset atau survei. Itu sebagai acuan kita untuk mengukur. Nah, itu pun nggak bisa dilakukan sekali. Artinya kalau kita dalam melakukan diklat nih, seringkali kita dibuat pretest dulu kan. Ada pretestnya kan, gitu. Pretest, kemudian diklat, kemudian post-test, ya kan, gitu. Sama seperti ini ya. Oke lah, kita adakan survei sebagai langkah awal. Kapanpun itu nanti misalnya kita adakan, nanti kita lakukan kegiatan sosialisasi segala macam ini dengan baliho segala macam. Nanti at the time kita post-test lagi, kita survei lagi. Nah, apakah ada perbedaan itu? Sebelum itu lebih efektif. Data terukur dengan data. Nah, tapi kalau bicara hasil penindakan Satpol PP atau hasil penindakan bea cukai, apakah itu termasuk bagian dari keberhasilan sosialisasi ya tadi kan bahasanya belum tentu ini, tapi kalau by survei kita melihat data sekarang terus kemudian data berikutnya itu bisa kita bandingkan. Gitu. Berarti intinya adalah kita belum melakukan sejauh di mana survei itu ya. Ya, kalau survei itu sebetulnya secara nasional sudah kita laksanakan Mas Alvin. Jadi bea cukai baik secara mandiri juga ada beberapa tahun selang-seling bekerjasama dengan lembaga survei dari universitas, kalau nggak salah UGM. UGM kita melakukan survei terkait dengan
berapa persen sih kira-kira rokok ilegal yang beredar, kan gitu loh. Dari mereka melakukan survei di suatu sampling, dilakukan di suatu tempat di kota yang memang disampling, membeli beberapa produk yang ada di pasar, kemudian dicek tuh sekian yang dibeli itu diteliti, wah ternyata yang legal ini, yang enggak legal, yang ilegal seperti ini. Nah, itu mereka punya datanya. Nah, dari situ mereka ya karena berdasarkan survei seperti itu menyimpulkan ya bahwa sekian persen rokok yang beredar itu adalah rokok ilegal. Seperti itu ya. Tapi kalau per daerah ya kita belum ada. Nanti ya saya juga berpikir itu kita kayaknya mungkin ke depannya perlu ada semacam kegiatan yang memang bisa kita jadikan referensi mengukur efektivitas kerja kita. Gitu ya. Program gandeng akademisi, untuk program yang tepat sasaran seperti itu ya Pak. Atau mungkin radio RSPD ini punya tim yang bisa melakukan survei, ya kita bisa ini kan jalan-jalan kemana kita beli rokoknya kita survei. Gitu. Anak magang anak magang kalau misalkan skripsi Pak, bisa pengaruh media dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Klaten. Bisa. Skripsinya suruh ke situ aja. Gratis Mas. Gratis. Iya, kita fasilitasi. Ilmu juga toh. Dapat manfaatnya juga. Kalau saya mengeluarkan anggaran gitu kan. Menarik ya Pak. Masuk. Oh, artinya apa? Semua potensi yang bisa kita laksanakan akan kita lakukan. Gitu. Mudah-mudahan. Nanti pokoknya tetap yang nggak kalah penting juga peran serta dari masyarakat sendiri. Itu sama sebagai dari sampling survei juga Mas. Guru dari guru lingkungan juga ya. Terutama orang tua juga itu. Itu juga skripsinya anak-anak Ilkom Pak. Bisa Pak itu. Masuk. Kembali ke Mas Wadi. Karena waktu sudah di penghujung akhir acara Mas. Jadi langsung closing statement aja. Closing statementnya dari Mas. Terima kasih. Closing statement dari saya, kesehatan adalah investasi, aturan adalah bentuk kontribusi kita kepada negara. Tetap jauhi rokok ilegal demi masa depan yang lebih baik. Siap. Mas Ferdi, kata-kata hari ini Malik nih. Pas, tak lupa. Kalau pas enggak apa-apa. Bisa. Oke, Mas Ferdi, kata-kata hari ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Iya, cakep. Selesai lebih cepat, lebih bagus, tidak usah bertele-tele. Ini kayaknya nyindir MC. Mau loh Mas. Aman. Ini tetap tak tayang gitu. Aman. Enggak apa-apa. Kita diskusi sama Tiang Gembira kan lebih enak untuk ditonton juga, Pak. Oke, Pak Sony, closing statement-nya monggo, Pak. Baik, makasih Mas Alvin. Jadi untuk para pemirsa dan pendengar RSPD Klaten, kami tetap menghimbau untuk menghindari atau tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian untuk para pendengar dan pemirsa yang punya usaha menjual rokok, kami himbau juga untuk tidak menerima sales yang menawarkan rokok ilegal. Ya, Anda tidak perlu menjual rokok ilegal. Kenapa? Karena sanksi hukum atas penjualan rokok ilegal sangat berat dan sangat merugikan bagi kita semua. Dan kemudian bagi ada masyarakat, pendengar dan pemirsa RSPD Klaten yang mempunyai informasi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp ke 0896 980 50.000 ya. Kami ulangi 0896 980 50.000 atau DM ke kami @beacukai_surakarta ya. Itu yang closing statement saya. Kata-kata hari ini Pak Sony. Siap. Ada anak manis beli combro. Iya, cakep. Belinya di Kota Tegal. Cakep. Ayo sis dan bro, gempur rokok ilegal. Kalau ini kelihatan persiapan. Yang dihafal ini bukan materi. Itu sudah menghadapi Mas Alvin harus siap. Siapin aja. Maaf ya Mas. Siapa? Kita baru mikir-mikir. Tapi kan nggak usah aja. Jadi mau gaul closing statement dulu.
Oke, ini untuk seluruh penggemar RSPD, Pak, nanti kita minta peran sertanya terus ya, untuk kita selalu didukung. Betul. Apa yang udah kita laksanakan oleh Diskominfo, kita artinya udah melaksanakan semua kegiatan sosialisasi, entah itu lewat media cetak, media dalam jaringan, media elektronik. Baik, kita tetap istilahnya minta peran serta dari masyarakat itu sendiri, meskipun kita sudah melakukan sosialisasi ya, ini tetap kembali ke masyarakat lagi. Mohon nanti entah itu lewat baliho, entah itu lewat stiker leaflet, entah itu lewat podcast, live radio ataupun publikasi radio, untuk benar-benar dipahami dan untuk benar-benar nanti bisa disebarluaskan kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga akan bahayanya rokok ilegal. Gitu. Oke, mantap sekali. Sekarang Pak Edi, kata-kata hari ini Pak Edi? Kata-kata hari ini pokoknya kita harus selalu semangat untuk gembor rokok ilegal. Dan kita untuk tahun depan tetap kita laksanakan lagi untuk gembor rokok ilegal. Oke, gitu. siap. Terima kasih atas waktunya Pak Mas Ferdi, terus kemudian Pak Sony sama Pak Edi telah memberikan waktunya untuk sosialisasi gembor rokok ilegal ini. Dan kata-kata hari ini dari saya Pin Kriwil, pesawat tempur di Kota Tegal, ayo gembur rokok ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo, Rokok ilegal itu kepiye? walah ngene. No, sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Hei, Aja, aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Sini. Oke, tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh, Yang kocak nom, hei. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah, iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.